Weh, curang, tengok ini curang. PDI curang, tengok. Ha, ini buktinya. Ini buktinya. Udah. Jadi Anies nggak perlu lagi ikut-ikut pemilu. Anies harus langsung dilantik. Nggak ada pemilu-pemilu. Pemilu itu curang. Pokoknya Anies harus langsung dilantik. Benar bahwa bernama Koalisi Perubahan itu ya salah total. Kenapa, Mas? Kenapa? Karena apa yang mau dirubah? Pak Sandiaga Uno ini dulu baik ini waktu sama Gerindra. Dia nggak pernah menyerang lawan politiknya waktu di Gerindra. Dulu walaupun sama Gerindra kau nggak pernah kau serang-serang Pak lawan politikmu. Sekarang kau ikut Jokowi jadi jahat kau. Kau serang-serang lawan politikmu sekarang. Oke lah Pak ya, udah tahu rakyat Indonesia kau udah jahat kau sekarang. Besok buruan ke rumah sakit terdekat untuk cek kesehatan mental. Melihat acara Nasdem yang begitu meriah spektakuler menyambut semangat perubahan dan persatuan untuk Anies Presiden 2024. Segera ya untuk check up kesehatan mental. Salam perubahan untuk persatuan. Anies Presiden 2024. Ada pernyataan Anies yang menurut saya sangat baik dan bagus ya. Anies mengatakan benar dulu baru berani. Memang harus seperti itu ya. Kita harus benar dulu baru berani. Jadi kalau misalkan sikap Pak Anies Baswedan ya menjunjung tinggi yang namanya kebenaran, kemudian berani untuk maju mencalonkan sebagai calon presiden Republik Indonesia di tahun 2024, insya Allah ya, semuanya atas kehendak Allah, insya Allah Pak Anies Baswedan semoga ya, saya berdoa semoga bisa menjadi Presiden Republik Indonesia di tahun 2024. Bagaimana menurut Anda ya pernyataan Pak Anies Baswedan tadi? Mengatakan kita benar dulu baru berani ya, jangan berani dulu baru benar. Masih muda udah ubanan. Bang Bokir, baunya amis. Kalau semua pengen mau perubahan, udah kagak usah mikir dah. Pilih aja Pak Anies. Kalau semua pengen perubahan, udah nggak usah mikir, pilih saja Pak Anies jadi Presiden 2024. Tapi bohong. Oke guys, kali ini seperti biasa kembali hadir YouTuber kesayangan kalian Bastian Sebo yang akan mereaksi video-video dari akar rumput ya, dari teman-teman baik yang pro maupun kontra. Nah, untuk pendukung-pendukung dari Pak Anies, kalian perlu ketahui bahwa masyarakat Indonesia biasa aja ya, walaupun yang hadir kemarin yang mengikuti kampanye akbar di GBK dari Pak Anies Baswedan sangat ramai versi kalian, tetapi bagi kita terus terang biasa aja ya, karena yang hadir di dalam stadion itu tidak mencapai 1 juta ya, 1% dari penduduk Indonesia pun belum sampai ya. Penduduk Indonesia ini jumlahnya 200-an juta guys ya. Jadi dari 200-an juta itu yang hadir kemarin di stadion GBK itu mungkin belum mencapai angka 1% dari penduduk Indonesia guys ya. Ya sekian puluh ribu atau ratusan ribu ya. Lalu di manakah masyarakat Indonesia yang lain? Ya, kita cuma monitor dan lihat sambil senyum-senyum. Nanti kita lihat ya seperti apa ke depannya guys ya. Oke teman-teman, tadi kan ada yang bertanya nih ya, pendukung dari Pak Anies, kalau mau perubahan ya pilih Pak Anies ya. Jadi masyarakat Indonesia ini menurut saya guys ya, karena puas kepada kinerja dari Pak Jokowi itu mencapai 80%, dan ini merupakan salah satu pemimpin pertama di dunia yang mendapatkan kepuasan publik mencapai angka sebanyak itu guys ya. Dan sudah pasti masyarakat Indonesia menginginkan keberlanjutan ya, tongkat estafet dari Pak Jokowi, bukan perubahan ya, apalagi antitesa. Oke teman-teman, mari kita lihat komentar dari netizen-netizen yang lain. Kita simak secara bijak, santai, tidak perlu emosi. Ini adalah pesta demokrasi. Beda pendapat itu wajar-wajar saja guys. Oke, gas.
Mau perjalanan yang nyaman dan enak, pilih jalan yang datar dan menurun. Tapi jalan itu tidak akan pernah mengantarkan kepada puncak manapun. Tapi kalau kita memilih jalan yang mendaki, walaupun suasana gelap, bagi semua yang pernah melakukan pendakian gunung di malam hari, pada saat mendaki jalannya naik, kita belum tentu tahu ujungnya di mana, tapi kita tahu bahwa hanya jalan mendaki yang mengantarkan ke puncak-puncak baru. Besok buruan ke rumah sakit terdekat. Maaf bro, tak stick videomu. Oke? Maaf. Kami sehat semua. Kami tidak mau masuk rumah sakit karena udah diubah. Udah diubah sama Pak Anies. Rumah sakit dijadikan rumah sehat. Betul? Rumah sakit udah diubah jadi rumah sehat. Jadi kami tidak perlu ke rumah sakit. Salam sehat. Oke? Rumah sakit sudah diubah sama pimpinanmu jadi rumah sehat. Jangan ya Pak, jangan ngomong kayak gitu ya. Kalau kita sakit, tetap kita membutuhkan rumah sakit guys ya, bukan rumah sehat. Oke, kita lanjut. Ratu kuwi masa lalu. Nek saiki ki yo Anies Baswedan. Jelas, pinter, cerdas. Dan Bung, Ganjar RI 1. Untuk apa dipilih Ganjar Pranowo? Pak Anies Baswedan lah. Partainya udah pasti jelas. Nggak kayak Pak Ganjar. Partainya PDIP Perjuangan. Mana ada jelasnya? Salam logika. Kasihan sebenarnya kalau melihat pengikut Wan Abud ini menghadapi presiden dan menghadapi Wan Abud sendiri, mereka sama-sama kesulitan. Kalau tentang presiden, mereka kesulitan mencari kelemahan Pak Jokowi. Sampai-sampai yang diungkit-ungkit pasti mobil SMK dan Harun Masiku. Padahal kalau kalian tahu sejarah, mobil SMK itu dulunya adalah proyek ambisiusnya SBY. Nah, sekarang tentang Harun Masiku, nggak ada hubungannya sama sekali dengan Pak Presiden. Dengar-dengar Harun Masiku itu dulunya juga dari Partai Demokrat. Di sisi lain, mereka kesulitan mencari prestasi Wan Abud. Saking minimnya prestasi, kemarin ketika Wan Abud ekspor beras 19 ton ke Arab Saudi, wah ampun, beritanya sorak-sorainya gegap gembita. Lalu kemarin tentang Formula E, mereka sorak-sorai katanya Formula E sukses. Sukses dari mana bos? Nggak tahu ya, mereka jual tiket di mana, bangkunya masih banyak yang kosong. Udah gitu sekarang bekasnya dibongkar, dan yang jelas grade-nya tidak akan naik, tetap aja hanya untuk Formula E, nggak bisa di atas Formula E. Jangan lupa Pak, ada satu lagi prestasi yang selalu dibangga-banggakan, yakni Jakarta International Stadium ya, atau JIS, yang rumputnya Pak itu dari negara Boyolali. Halo bro, calon presiden kalian siapa? Si rambut putih? Mana main. Dia suka nonton film anak-anak, Jateng nggak terurus, dia suka lari-lari ke provinsi lain. Halo bro, calon presiden kalian siapa? Pak Jenderal? Mana main. Pendukungnya ditinggalkannya, dia kejar pendukung Jokowi, calonnya sudah berkali-kali. Halo bro, calon kalian siapa? Anies Rashid Baswedan? Baru mantap, keren. Dia baru pulang naik haji, disambut ramai di Bandara Suta. Dia cerdas, ijazahnya jelas, pengalaman gubernur berhasil, wawasannya internasional. Dia ikhlas ingin membangun Indonesia. Oke bro. Fred, kalau Presiden Dumai, ya dunia maya maksudnya, kan nggak rame bro.
Tanpa dia nggak rame. Kita nggak ada tutorial bagaimana merebus katak, bagaimana mengangkat beban 35.000 ton, sama dengan mengangkat mobil 24.000 mobil. Kalau untuk presiden ke-8 belum, masih jauh. Mending ngurusin rumput yang berstandar pipa yang di negara Boyolali, bro, masuk akal. Yang katanya rumputnya di bawah kaki Gunung Merapi atau lereng Gunung Merapi. Masuk akal itu, bro. Dan itu baru pas. Pilih Ganjar presiden, rakyat milih Anies. Rakyat sing endi? Lo awakmu ijen kok nggawa rakyat. Butuh milih sapa bebas. Aja nggawa rakyat. Bah milih mbahmu, bah milih mbokdemu, bah milih pakmu, bebas. Aja nggawa rakyat yo. Aku yo Jawa Tengah, yo Jawa Timur. Pilihan masing-masing. Gak usah gowo-gowo liane yo. Panggah ngene. Los karewel. Lagu Anies Baswedan senggol dong. Mulai pada kelihatan para lawan ketakutan, cari-cari kesalahan, gagalkan Anies Baswedan. Mari rapatkan barisan, kokohkan persatuan, lawan ketidakadilan, mari lawan kecurangan. Presiden RI, calon presiden RI, Anies Rashid Baswedan kita dukung sampai jadi presiden RI, calon presiden RI, Anies Rashid. Oke, sudah. Kita lanjut ke Pak Ganjar dulu ya. Lagu untuk Pak Ganjar berikut ini. Hai kawan, jika kau ingin melihat Indonesia seperti Jawa Tengah, pilih Ganjar. Tetapi jika kau ingin melihat Indonesia seperti DKI Jakarta, pilih Bapak Anies Rashid Baswedan. Saya yakin rakyat Indonesia akan pilih Anies Rashid Baswedan. Salam dari saya, Azwar Anas. Orang yang kalian dukung sukanya apa? Ngaca-ngaca yang sudah ditata? Atau ngibul di negara orang? Oke. Karena di Indonesia sudah banyak orang pinter. Salah jalan. Salah metal dari pendukung rambut putih. Selalu di hati. Oh, tenan. Ganjar pilihan saya. Ya, Ganjar pilihan kamu, Anies pilihan saya. Ya. Kenapa saya memilih Pak Anies? Karena Pak Anies itu sudah berhasil, menurut saya sudah berhasil membangun Jakarta menjadi lebih maju. Mungkin menurut kamu juga Pak Ganjar berhasil membuat Jawa lebih maju.
Mungkin begitu. Jawabannya ada di kamu ya, say. Kalau sama Anies milih yang mana? Gak tahu kenapa saya kurang sreg sama Pak Anies Baswedan. Bukan Pak Anies itu kinerjanya buruk atau bukan Pak Anies itu gak baik dan lain-lain, tapi itu soal pemilihan aja gitu. Saya pendukung Pak Prabowo dari tahun 2009 sampai insya Allah tahun 2024 juga milih Pak Prabowo kalau ada umur masih. Kenapa milih Pak Prabowo? Apakah Pak Prabowo itu baik? Apa Pak Prabowo itu hebat, luar biasa dan lain-lain? Enggak juga. Setiap manusia pasti ada baik dan buruknya. Tapi sebagai warga NU, Gus Dur pernah dawuh dulu kalau orang yang paling ikhlas itu adalah Pak Prabowo. Makanya saya milih Pak Prabowo untuk menjadi presiden 2024. Bagi yang milih Pak Anies, bagi yang milih Pak Ganjar, silahkan bebas. Ini kan pesta demokrasi, pestanya rakyat Indonesia. Nggak usah musuh-musuhan, santai aja, santai. Tapi semoga Pak Prabowo menang. Pak Proro. Mari kita sambut perubahan untuk persatuan 2024. Salam sehat, salam cerdas, salam semangat, salam satu bendera. Takbir. Sedikit menanggapi atau mengomentari video yang baru saja lewat ya. Di situ ada tulisan yang mengatakan semua rakyat ya. Berarti saya ada di situ. Tidak semua rakyat Indonesia itu memilih Pak Anies untuk menjadi seorang presiden di 2024 nanti ya. Saya adalah salah satu dari sekian ratus juta rakyat Indonesia yang menyatakan mengharamkan untuk memilih Anies Baswedan sebagai presiden di 2024 mendatang. Karena apa? Tentu saya punya alasan. Alasan saya tidak mau dikutuk dan masuk ke neraka jahanam. Karena ini adalah pesan dari seorang Habib yang Habib tersebut adalah pendukung dari Anies Baswedan. Ini videonya. Ini pesan dari Habib. Habib yang betul-betul dimuliakan dari Saudi Arabia menyatakan kepada para pendukung Anies Baswedan akan terkutuk dan masuk neraka jahanam. Aduh, capek abis seru-seruan di GBK, apel siaga Nasdem ya. Itu kan kader-kader partai sama relawan juga pada meramaikan juga semuanya. Dan aku sempat ngobrol-ngobrol sama driver ojek online gitu ya, motor dan juga mobil, karena aku sempat kabur beberapa kali secara acaranya belum mulai-mulai gitu loh. Dan ternyata mau mulainya sore. Aku gemes. Jadi ceritanya mereka bilang kemarin tuh sebelumnya 2014, 2019 saya itu dukung Prabowo mbak. Terus besok 2024 Pak Anies dong mas. Langsung gitu dong ya, agresif banget gue ya. Kata dia, iya sih pengennya dukung Pak Anies, tapi kok kayaknya susah banget ya jadi presiden. Iya, udah rahasia umum, Pak Anies tuh kok susah ya jadi presiden. Senggol sana, senggol sini, laporan udah bener aja masih jadi usik-usik ya kan. Yang belum laporan mana ada dikejar-kejar. Aduh, ya tahu sendiri lah ya. Tapi gini, buat kamu yang ngerasa sama seperti si driver ojek itu, semangat guys, karena kamu nggak sendirian. Banyak banget yang dukung Pak Anies itu ya, sebagai relawan. Udah lama aku jadi relawan. Ya walaupun ada yang lebih lama lagi ya, sejak zaman Pilgub. Banyak banget yang pengen dukung Pak Anies. Cuman kebanyakan emang mereka diem. Mereka nggak berani pasang status, apalagi ngemeng kayak aku gini di media sosial. Nggak banyak, itu cuman sedikit ya. Oke, tapi real di lapangan itu banyak banget. Semangat ya. Wih, JIS Jakarta International Stadium mau direnovasi, kok kalian yang rame sih? Emang JIS itu punyanya Anies. Kalau Monas dipindah ke IKN baru kalian panik. Kagak bisa lagi reuni 212 dan sholat di Monas, ah? Ya gak?
Sejak awal kata yang mengganggu menurut saya dalam rangkaian polemik JIS adalah kata renovasi. Stadion JIS bakal direnovasi. Nah, ini renovasi ini kan menyangkut sesuatu yang besar gitu ya. Petinggi Jakpro buka suara. Nah, saya ngerti nih apa yang disampaikan oleh petinggi Jakpro sesuai dengan apa yang sebenarnya ingin saya sampaikan. Jadi beliau mengatakan ini ya, Vice President Corporate Secretary PT Jakarta Propertindo atau Jakpro, Syahrial Syarif mengatakan bahwa renovasi JIS mungkin perlu diklarifikasi apa yang dimaksud dengan renovasi. Namun dia meyakini bahwa yang dimaksud renovasi di sini adalah hanya peningkatan atau improvement saja. Jadi renovasinya kayak gimana sih, renovasi JIS seperti apa? Jadi lengkapnya beliau mengatakan renovasi itu mungkin juga perlu klarifikasi ya, apa yang dimaksud dengan renovasi. Mungkin renovasi yang dimaksud adalah improvement, kata Syahrial kepada awak media saat ditemui di JIS Senin lalu seperti ditulis Selasa 4 Juli 2023. Sebab menurut dia Stadion JIS itu sendiri sudah siap dan sukses dalam menyelenggarakan beberapa event sebelumnya. Ya, jadi memang seperti itu ya, saya melihat bahwa renovasi itu maksudnya di sini adalah memang improvement. Karena tidak kemudian dirombak atau seperti apa kan, ya. Tapi saya tetap nggak setuju ya kalau misalnya rumput itu diganti dengan yang non hybrid, karena itu sudah sesuai ya dengan apa yang diinginkan FIFA. Intinya adalah sebagai salah satu anggota Komisi B di DPRD DKI Jakarta kemarin ya, kemarin itu maksudnya 5 tahun terakhir ya, ketika mengawasi pembangunan JIS, ini menurut saya sudah luar biasa apa yang dilakukan oleh anak-anak bangsa. Ya, kita lihat di sini gambar-gambarnya ya. Mereka sudah mempersembahkan sebuah stadion yang besar, yang diupayakan sesuai dengan pedoman dari FIFA ya. Nah, kita lihat ini anak-anaknya ya, mereka, dan sudah jadi, sudah bagus, sudah dipakai, tapi terus kemudian dikatakan harus direnovasi. Kesannya jadi renovasi berarti dia gagal dong ya. Kalau ada rumah baru kemudian beberapa minggu kemudian rumahnya harus direnovasi, itu berarti mereka mengadakan pekerjaan yang gagal. Kesian sekali ya, sebenarnya tidak seperti itu. Mereka sangat sedih, sangat kecewa kalau dikatakan pekerjaannya gagal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak awal kata yang mengganggu menurut saya. Salam Pak Taufik. Kok bingung-bingung amat sih mengartikan renovasi? Buka aja kamus. Itu dari bahasa Inggris, yang artinya kalau nggak salah memperbaiki atau memperbarui. Sudah, kalian aja pusing dengan kata renovasi. Kalian tuh memang begitu, tidak mau dirubah. Padahal slogan kalian tuh perubahan, ya. Sudah jelas-jelas Pak Erick Thohir, ya Pak Erick Thohir itu bukan kaleng-kaleng kalau masalah bola, ya. Tahu nggak Pak? Beliau tuh mantan pemilik Inter Milan, ya, klub sepak bola besar di Italia. Jadi paham mengenai seluk-beluk lapangan, teknisnya, standarnya, ya Pak ya. Kemudian Bapak tidak setuju dengan pergantian rumput. Bapak haknya apa gitu? Bapak lu nggak pernah main bola mungkin ya, tidak tahu ya, ya. Kemudian nih yang terbaru nih, konsultannya yang digadang-gadang katanya apa ikut jadi konsultannya untuk pembangunan JIS tuh. Mereka mengakui ada beberapa bagian yang mereka anjurkan atau pedoman mereka tidak dilakukan oleh pembangunan, oleh apa kontraktor yang membangun itu. Nah sekarang buktinya begitu, ya wajar toh, ya begini. Kalau pencitraan, inginnya mewah, inginnya wah, membanggakan dengan karya anak bangsa sendiri, ya tapi buktinya, ya kejujuran itu hasil kerja keras tidak akan membohongi hasil Pak. Ya, Bapak berkutat-kutat dengan kata renovasi, politik, seolah-olah akan menghilangkan karya Anies. Bukan menghilangkan Pak, dirubah.
ada perbaikan. Sudah toh, Bapak lo dengan gerombolan Bapak yang memang katanya mau ada perubahan-perubahan. Sekarang dirubah tuh lo. Diperbaiki lo. Ya, jadi jangan sewot. Jangan kayak orang ini. Serang sana, serang sini. Oke, Pak Taufik, gitu aja. Minggu lalu terjadi kegaduhan di Republik ini yang ribut gara-gara soal Jakarta International Stadium atau JIS yang rencananya menjadi salah satu pilihan lokasi penyelenggaraan Piala Dunia Under 17 atau U17. Para pendukung Anies Baswedan menjadi gaduh dan senewen seolah-olah JIS itu adalah berhala baru dan mereka ribut gak karu-karuan. Sebenarnya persoalan paling mendasar dari JIS itu adalah hanya ada satu jalan akses keluar masuk ke stadion. Hal mana sangat berbahaya jika terjadi kerusuhan, bentrok, atau katakanlah bencana alam, ya. Bayangkan kalau pada saat yang bersamaan puluhan ribu orang berkumpul keluar dari stadion dan berlarian ke arah jalan keluar dan hanya satu. Lihat di sini, hanya ini akses jalan keluar. Sementara di sini perkampungan, di sini kali. Bayangkan Kanjuruhan, hanya satu pintu yang tertutup, korbannya ratusan. Jadi ini sangat berbahaya. Terlepas dari soal rumput, soal bis yang tidak masuk dan sebagainya. Ini adalah stadion yang baru didirikan di abad modern yang katanya oleh konsultan yang juga membangun lapangan sepak bola di negara-negara Eropa. Bandingkan dengan lapangan GBK, Gelora Bung Karno yang dibangun tahun 1960. Lihat akses keluar masuknya, ada 8 penjuru mata angin. Tahun 60 dengan tahun 2019. Beda sekali, inilah standar internasional. Sehingga kalau ada pertandingan home and away, maka kalau terjadi apa-apa, ada banyak jalur masuk keluar stadion ini yang memudahkan dalam soal keselamatan atau melerai massa, memisahkan massa dan sebagainya. Jadi tolong ya, kalau stadion itu mau diperbaiki, janganlah terlalu mempersoalkan seolah-olah itu menyerang Anies. Tidak, kita butuh yang standar ya. Lihat GBK tahun 60, akses keluar masuknya sudah dipikirkan jauh hari, tetap relevan sampai hari ini. Beda dengan JIS ini ya, yang hanya ada satu. Dan ini menurut Buro Happold yang menjadi katanya konsultan yang ternyata kemudian menarik diri karena tidak sesuai dengan rancangan awal yang mereka setujui. Dan mereka menolak, dikatakan bahwa mereka ikut bertanggung jawab dalam pembangunan dari stadion JIS ini. Ya, jadi kawan-kawan, para pendukung Anies jangan baperan, jangan mudah mempolitisasi semua seolah-olah korban dijolimi sinetron. Sudah bukan zamannya. Kalau bisa silakan gunakan akal sehat. Merdeka. Wow, luar biasa guys ya. Ini keren sekali. Saya mendapatkan pencerahan yang bagus, yang baik dari Bapak ini, dan saya sangat berharap semoga penjelasan Bapak ini ya lengkap dengan gambar ilustrasinya. Semoga ini bisa membuka wawasan bagi teman-teman pendukung dari Pak Anies ya, untuk melihat JIS yang direnovasi ini bukan tujuan untuk menjelekkan Pak Anies, tetapi ini adalah bagian daripada untuk menjaga keselamatan dari para supporter, karena kita belajar dari kasus Kanjuruhan, tentu kita tidak ingin itu terulang lagi. Oleh karena itu menurut saya keselamatan dari masyarakat, keselamatan dari supporter ini penting sekali. Karena kalau cuma satu akses saja atau dua akses dari pintu masuk keluar dari stadion ini, tentu sangat beresiko tentang soal keamanannya ya. Dengan direnovasi dan dibuka banyak akses, tentu ini akan menjamin keselamatan dari para supporter yang ingin menyaksikan pertandingan secara langsung. Oke, kita lanjut. Salam NKRI. Lagi rame nih ya masalah JIS yang direnovasi, dan ternyata rencana JIS akan direnovasi itu menuai kontroversi untuk pendukungnya Anies Rashid Baswedan. Mereka menganggap ini adalah sebuah politik gitu ya. Kenapa sih ya?
pendukungnya Anies Rashid Baswedan tuh nggak pernah sedikit pun berpikiran positif, selalu berpikir negatif. Cobalah, kalian katanya orang-orang cerdas. Jika kalian adalah orang-orang cerdas, berpikirlah secara out of the box. Paham dong arti berpikir secara out of the box, atau menilai segala sesuatu dari segala sisi, dari segala situasi. Jangan hanya menilai dari satu sisi atau dari satu situasi. Ya, kenapa saya bilang kalian selalu berpikiran negatif? Ya contoh waktu itu, beberapa waktu yang lalu kalian mengatakan Pak Jokowi melakukan cawe-cawe, dan sekarang mengatakan di renovasinya JIS ini sengaja ingin mendowngrade popularitas Pak Anies Rashid Baswedan, ingin menjatuhkan elektabilitasnya Pak Anies Rashid Baswedan. Nggak habis pikir saya sama kalian. Padahal Pak Erick Thohir sendiri itu punya niat baik. Dia sengaja merenovasi JIS karena dia ingin mempromosikan JIS menjadi salah satu tempat stadion untuk Piala Dunia U17 nanti, yang rencananya akan ada 6 atau 7 stadion yang akan direkomendasikan untuk menjadi tempat Piala Dunia U17, salah satunya JIS. Itulah alasan Pak Erick Thohir ingin merenovasi. Lalu ada yang bilang, kenapa enggak FIFA-nya sendiri yang datang untuk mengecek kelayakannya? Gini loh ya, logikanya, kita sebagai tuan rumah, sebelum tamu datang, maka alangkah baiknya yang benar itu kita berusaha memberikan yang terbaik kepada si tamu. Jika nanti tamu kurang puas, bisa mengkritisi. Tapi minimal kita sebagai tuan rumah sudah memberikan yang terbaik. Dan satu hal lagi, kalian ketika ngomong masalah JIS, kalian tuh nggak tahu apa-apa. Sementara kalau Pak Erick Thohir, minimal atau sedikit banyaknya dia punya pengalaman di dunia bola, karena dia pernah menjadi pemilik Inter Milan, dan dia juga ketua PSSI. Jadi ya dia memahami lah ya sedikit banyaknya bagaimana kelayakan stadion, bagaimana dunia bola di Indonesia dan di dunia. Minimal dia pasti tahu itu. Jadi kalian kalau berkomentar itu berpikir dulu ya, dan selalu biasakan berpikir positif. Hargai setiap niat baik orang, bukannya berpikir negatif. Oke? Salam waras. Paling terang itu Jakarta, Surabaya. Begitu masuk Sumatera. Ya iyalah Pak, anak kecil juga tahu kalau Jakarta itu terang. Kalau dibandingkan dengan Pulau Sumatera. Di Sumatera itu Pak, kebun sawit Pak, banyak Pak. Emangnya Bapak kalau jadi presiden mau dikasih lampu di kebun-kebun sawit itu? Ya. Kalimantan mau disamakan dengan Surabaya, ya nggak mungkin sama lah Pak. Penduduknya juga nggak sama. Kotanya udah padat. Kalau gelap itu bukan kota Pak, itu gua namanya. Narasi kayak gimana Bapak ini? Kok saya bingung, tidak menggambarkan Bapak ini seorang profesor yang katanya lulusan S3, S Tongtong, S Dawot, S Jendol. Mungkin gitu yang cocok buat Bapak itu. Kalau pengen terang Pak, ke ibu kota. Karena nggak ada hutan di ibu kota itu. Kalau ke Kalimantan, ke Sumatera, mau cari yang terang gimana? Ya paling yang terang di tempat penduduk, di kotanya. Kalau di hutannya masa mau dikasih lampu Pak? Waduh Pak, aku makin hari makin koplak. Wadidaw. Jadi begini Bapak ya, Pak Anies mau memberikan penerangan seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Mau itu hutan ke, gunung ke, lembah ke, di dalam gua sekalipun akan dikasih penerangan ya. Tujuannya apa? Tujuannya agar setan, kuntilanak, genderuwo tidak lagi tinggal di Indonesia tapi hijrah ke luar negeri ya. Karena semuanya terang ya, rumah-rumah mereka udah terang, jadi mereka nggak betah lagi. Karena biasanya mereka hobi di tempat-tempat yang gelap. Kita lanjut. Ini nih, semakin yakin pilih Pak Anies, amanah, merakyat, berwibawa, soleh, sedunia, cerdas, pintar, jenius, melebihi Albert Einstein, keturunan Raja Majapahit, Rahsen Arok. Diborong semua sama Anies, masih ada yang kurang.
keturunan Nabi, keturunan Arab Yaman. Pokoknya semua Anies dibandingin Ganjar Prabowo mah lewat. Bahkan kesaktiannya Anies nih mampu mengangkat 36.000 ton atap bersamaan sekaligus. Anies terpilih jadi presiden, BPS Biro Pusat Statistik akan dihilangkan karena beliau mampu melihat data penduduk dari foto satelit. Dan lagi, hutan-hutan di wilayah seluruh Indonesia akan dijadikan hutan kota karena akan diberikan lampu penerangan agar terlihat cahaya wilayah Indonesia ini terang dari satelit. Hebat pokoknya Anies, top banget lah ya. Makanya jangan pilih presiden yang cerdasnya melebihi di atas rata-rata, nggak sampai aing lieur. Ketemu Pak Sing karo Jongge Mas Jambul sing paling ganteng tek Kabupaten Banyumas. Ora tebak salah ya. Ya men plana promo. Sing pentingan pembangunannya merata. Rakyatnya sejahtera, kayak Jongge. Rakyat boleh kerjaan penak. Tiap bulan oleh duit. Lah aku jadi presiden be. Ngomongnya kayak kowe kecuali langkah calon Diane ya dadi ya buta di apa wong si A si B anak kok wis keton gambarane lah si A kok gampang usaha lo lah ya digawe santai bae kowe ya. Aduh. Nah kan, terima kasih sudah mention saya satu konten hoax. Hai, Macan Utara, izin state ya. Apapun yang terjadi pada diri Anies, lu pasti bela-belain. Lu katain itu fitnah, itu hoax untuk menjegal Anies, untuk menjatuhkan Anies. Itu selalu begitu. Hebat. Kamu buzzer yang paling hebat ya. Buzzer yang tanpa dibayar namun rela berjuang mati-matian. Hebat. Saya salut dengan Anda ya. Tapi ingat loh, justru malah pembelaanmu yang membabi buta itu akan menjatuhkan harga dirimu, akan menjatuhkan kredibilitasmu sebagai orang cerdas namun bodoh. Karena apa? Publik lebih tahu, lebih memahami kualitas Anies. Namun pada diri kamu, Anies adalah orang yang terhebat di dunia ini, orang yang paling top di dunia ini. Sampai-sampai Anies digiring polisi Arab untuk diinterogasi, dinarasikan oleh para kadrun bahwa Anies benar-benar diundang oleh Raja Salman dan sedang dikawal polisi untuk bertemu Raja Salman. Padahal bro, Anies itu ketangkep mau diinterogasi untuk tidak mempolitisasi ibadah haji untuk kepentingan politik Anies. Itu bro yang ada. Kebohongan lagi yang apalagi yang akan kalian buat. Salam waras saja bro. Salam NKRI. Terima kasih bro. Barangannya kok ngomong. Lo lihat tuh, keren gak tuh Pak Anies tuh? Kerennya GMT mas. Kerennya yang sebelah mana? Orang baru ketemu sama orang Arab Saudi aja kok keren. Sing keren yang di mananya lo mas? Aku penting aku mas. Mas, aku takone lah, nggak usah mikir wong iku. Sakit gigi apa obatnya? Sakit gigi apa obatnya? Baru ketemu orang Arab aja kok. Keren nggak tuh lo ha? Keren nggak tuh? Enggak, bagiku nggak keren.
biasa saja. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat untuk teman-teman yang bergabung dalam forum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat Pak Anies, gua mau tanya nih, satu saja pertanyaan. Itu pohon-pohon yang di Monas yang katanya kamu sehatkan, itu udah sehat atau belum? Tolong dikembalikan. Itu bukan punya pribadi, itu punya negara. Kalau sudah sembuh, mohon dikembalikan pohonnya yang sakit-sakit itu. Jangan sampai kamu sudah lengser, pohon belum sembuh, katanya sakit, disehatkan. Udah gitu aja, tolong dijawab. Siapa kita? Presiden! Presiden! Saya lihat pidatonya emak-emak ini bikin geli. Kok banyak kayak gini nih? Kok banyak kayak si Amin Rais? Satu-satu aja kayak Amin Rais itu. Jangan banyak, jangan ditambah-tambah. Rakyat Indonesia ini sudah pintar, udah tahu mana pilihannya. Gak bakalan Anies dipilih. Ngerti nggak, mak-mak? Saya nggak tamat SD aja, saya nggak mau milih Anies. Jadi gubernur aja nggak becus, apalagi mau jadi presiden. Logika yang dipakai, bukan ini. Oke? Orang-orang di sekitar Anies dan bahkan Aniesnya sendiri itu udah menegaskan kalau dia adalah antitesa ataupun kebalikannya dari Pak Jokowi. Lah terus mereka ngamuk, kenapa cuma Anies doang yang nggak di-endorse sama Pak Jokowi? Lah ya salah lu sendiri, kenapa lu nantangin Pak Jokowi adu mekanik dengan bilang kalau lu adalah kebalikannya Pak Jokowi? Bener nggak? Kalau ada pemilu, ini bukan soal meneruskan atau tidak meneruskan yang kemarin. Pemilu adalah melempangkan jalan menuju pada tujuan Republik ini. Jadi tidak usah khawatir. Justru kami khawatir karena rekam jejaknya dia selama jadi gubernur Jakarta itu semua program Jokowi, Ahok, Jarot tuh nggak ada yang dilanjutin. Normalisasi sungai dilanjutin nggak? Nggak kan? Padahal itu bagus untuk penanganan banjir. Pembebasan lahan untuk Sodetan Ciliwung dilanjutin nggak? Nggak kan? Cuman karena takut dapat stempel sebagai tukang gusur. Jalan layang non-tol Pluit dilanjutin nggak? Nggak kan? Sengaja dibiarin mangkrak biar orang-orang tuh pada tahu, oh ini proyek mangkrak era Ahok. Itu kan tujuannya. Sekarang kalau misalkan si Anies ngeles bilang program Jokowi yang bagus bakal diterusin, yang jelek bakal dihilangin, oke. Selama 10 tahun pemerintahannya Pak Jokowi sebagai presiden, tidak pernah ada satupun programnya Pak Jokowi yang dibilang bagus oleh Anies dan para oposisi. Itu artinya apa? Gak bakalan ada satupun yang dikerjain ataupun dilanjutin lagi oleh Anies. Bener gak? Jadi kalimat yang bagus bakal dilanjutin, yang jelek bakal dihilangin, it's totally bullshit. Kalau setiap ganti presiden selalu mulai lagi dari nol, kapan Indonesia majunya? Yang boleh mulai lagi dari nol itu cuma pas isi bensin, bukan pas ganti presiden mulai lagi dari nol. Harus ada keberlanjutan dan kesinambungan. Harus. Kalau sudah kepemimpinan 1, kedua, ketiga sudah sampai ke SMA, mestinya kepemimpinan yang keempat itu teruskan untuk masuk ke universitas. Jangan balik lagi ke SD lagi. Kepemimpinan itu ibarat tongkat estafet, bukan meteran pom bensin. Kalau meteran pom bensin itu, Pak, dimulai dari nol ya. Apakah kita mau seperti itu? Tidak maju mundur, poco-poco. Apa lo? Nggak maju mundur, poco-poco guys ya, tetapi kita berlari ya, menyambut tongkat estafet lalu berlari lagi ya. Jangan lari mundur, nggak menang-menang dong. Oke, kita lanjut. Tinggal di rumah orang tuanya pejuang, maka dibebaskan pajaknya 0 rupiah. Kau bilang pajak 0 rupiah, Nis? Aduh, Nis. Siapa lagi yang mau kau bodoh-bodohin ini?
Sesuai janjimu, rumah DP 0 rupiah di Jakarta saja nggak jelas nih. Sekarang kau mulai mau nipu-nipu orang lagi untuk pemilihan presiden. Bilang mau pajak 0 rupiah jika kau jadi presiden. Nis. Orang yang percaya itu mungkin orang yang tolol juga, Nis. Kalau orang waras mungkin nggak akan percaya. Karena udah banyak yang kau katakan, nggak ada yang kau tepati, Nis. Di Jakarta sana dirimu bilang rumah DP 0 rupiah saja, sampai sekarang nggak ada buktinya. Kau bohong lagi sekarang bilang pajak 0 rupiah. Nggak ada, Nis. Hati-hati guys, kalau ada calon presiden yang mengusung program pajak 0 rupiah ya. Itu berarti dia menginginkan kehancuran bangsa dan negara kita ya. Bagaimana negara itu bisa hidup kalau nggak ada pajak ya? Itu logika paling sederhana. Pilpresnya masih bulan Februari dan bagi survei-survey itu. Ya, assalamualaikum bos. Betul juga perkataan Anda. Tapi survei itu kan senggangganya orang yang pada di luar Jakarta kan jadi pada tahu. Itu. Jadi survei juga menentukan. Karena apa? Siapa yang paling tinggi surveinya, otomatis warga negara Indonesia itu mau mengikuti. Nggak bakalan nggak gitu. Jadi kalau surveinya itu tinggi, pasti mau dicari sama orang, sama pendukungnya, sama warga negara Indonesia. Nggak mungkin nggak itu. Jadi kalau Pak mantan gubernur pendapatnya seperti itu, salah besar bos. Karena survei itu menentukan. Kalau nggak percaya, buktiin saja nanti di 2024. Pasti survei itulah yang mau tinggi yang menang. Oke? Salam waras. Dulu trotoar dibongkar, katanya mau dibikin jalan biar ada fungsinya. Wah keren. Setelah dibikin jalan, nggak taunya bikin macet. Keren. Ujung-ujungnya jalannya dibongkar lagi, dibikin trotoar lagi, ke semula lagi. Keren. Sekarang ada lagi tuh. Rumputnya katanya kurang bagus, mau diganti biar jadi standar RE King. Silahkan, nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai kejadiannya seperti trotoar lagi. Setelah dibongkar rumput yang udah bagus malah jadi jelek. Ujung-ujungnya rumput yang udah dibongkar dipasang lagi. Nah, ntar ujung-ujung itu lapangan jadi kayak apaan itu? Udah jadi kayak perkedel kali itu ah. Bener-bener bikin pusing, buang-buang duit lagi ah. Dia Mas Jambul, wong Banyumas yang paling kadang dari Banyumas. Ora tau wakca lah ya. Ya. Bro, ya, tahun 2024 sih kapan? 2924. Zaman Baloha itu nanti. Oh, zaman Baloha. Ya ora apa-apa lah, dukung bae ya. Sesuai iki. Ki lucu-lucu sumpah, nek wonge kaya yang mesti kudu guyu. Digawa ngopi ya nulis ora kelalen. Nek ora kelewan angka ya keliban bayar. Inyong gue kadang-kadang bingung. Ya. Jeret ta cerdas-cerdas. Sing goblok kayak dewek ya, Bro. Nek ngomong ka wonge goblok-goblok, nek ora milih kaya wong goblok. Penulisnya kayak gue, si pinter bocah TK lah. Aduh, parah. Katrun, kenapa sih Katrun selalu bilang Anies Baswedan keren? Kalau Anies Baswedan keren, Anies Baswedan is the best. Ada kata-kata lain. Lihat nih pembangunan ya, jalan nih, saya sepil hasil Pak Jokowi ya, yang terbaik yang ada di Lumajang, Jawa Timur. Nah, sangat keren kan? Dulu rusak, sekarang ini udah jadi jalan cor-coran ya. Ini di hutan nih, bukan di mana. Hutan udah keren kayak gini, apalagi di desanya lebih mantap. Lalu buat Pak Jokowi, semoga programnya bisa dilanjutin terus. Mantap. Nih Pak Anies, jalan di desaku. Kata siapa Jokowi membangun jalan hanya jalan berbayar, jalan tol. Ini di kampungku nih, mulus, gratis, tanpa dipungut biaya.
Ini saya sampaikan kepada Pak Anies, biar Pak Anies tahu nih. Tuh kanan kiri hutan nih Pak Anies. Tapi jalannya mulus. Bebas hambatan. Oke, ini informasi untuk Pak Anies dan pendukung Pak Anies. Lanjut Ganjar Pranowo 2024. Merdeka. Hari ini menjadi bukti bahwa Jokowi itu penakut, Jokowi itu penipu rakyat. Kau bilang Jokowi penakut, Jokowi itu pengkhianat, Jokowi itu menipu rakyat. Rakyat yang mana ditipu ya? Saya sebagai rakyat kecil tidak merasa ditipu ya. Saya pengusaha ya, saya diuntungkan sama Pak Jokowi. Kalau kamu mau uang banyak seperti ini, uang banyak, kerja yang keras ya. Jangan demo, kamu ngandalkan demo dibayar 50.000, mana kamu bisa kaya? Teriak-teriak mungkin kamu sampai patah lehermu, nggak akan bisa kaya. Bukan hasilmu cuma hanya untuk mau ngandalkan uang 50.000 ya. Carilah uang yang barokah, uang yang berkah ya, biar melimpah rezekimu, biar dipakai menghidupi anakmu, keluargamu, bisa berkah, biar sakinah, menjadi anak yang soleh dan solehah, yang berbakti sama agama dan nusa dan bangsa. Jangan berbakti sama kadrun. Akhirnya yaitu kamu yang dirugikan. Apa kamu? Masyarakat kecil saya tidak merasa dirugikan. Kamu yang merugikan masyarakat. Selalu demo, selalu jalan macet, orang kerja nggak bisa ya. Akhirnya orang kerja lambat-lambat, kan merugikan orang kamu ya. Kamu yang dirugikan. Siapa kamu yang dirugikan? Kamu punya apa? Gigimu tinggal 2 ini yang kamu dirugikan Pak Jokowi. Kamu ditipu Pak Jokowi. Kamu punya apa? Kamu yang ditipu. Kamu teriak-teriak gak ada gunanya. 82% orang masyarakat puas kerjanya Jokowi. Yang biasanya perjalanan saya coba perjalanan dari Surabaya ke Jakarta 7 jam saya sudah sampai Jakarta naik mobil saya ya. Kalau sambil santai-santai 9 jam, dulu sampai 20 jam, sekarang 7 jam 9 jam sudah sampai Jakarta. Itu kan Pak Jokowi, demi Pak Jokowi. Ya, kalau mau kepingin enak pakai berlian ya, berlian ya, pakai intan ya, berlian. Kerja yang keras ya. Kerja yang keras maunya, jangan untuk mau teriak-teriak, gak mau kerja keras, jual liur ya. Maaf, NKRI harga mati. Saya punya anak buah dan keluarga saya ada 100 sama 2 anak buah saya. Kalau Pak Jokowi dengan calon lagi tak coblos 100 anak buah saya dengan keluarga saya ya. NKRI harga mati. Bravo. Salam waras kamu. Ya, salam waras bravo Pak Jokowi. Kerja keras untuk mendapatkan duit sehingga kelimpahan rezeki guys ya, bukan mengandalkan pekerjaan dari hasil demo. Oke, kita lanjut. Sudahlah Nek, kita sama-sama akui Pak Anies lebih baik dari calon lain jadi layak jadi presiden. Itu kan katamu. Saya udah nenek loh dan sangat mengetahui mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang bisa kerja dan mana yang tidak bisa kerja. Kan itu baik menurutmu, menurut kaummu, bukan menurut nenek dan bukan menurut yang lain yang mendukung calon presiden yang lain. Ingat, ada Pak Prabowo, ada Pak Ganjar yang jauh lebih baik. Aman bro. 2024 itu kalau relawan, kita namanya relawan ya, pasti satu komando dengan Pak Jokowi. Apapun yang dipilih Bapak, mendukung atau tidak mendukung, kita akan tegak lurus satu komando dengan Pak Jokowi. Ada arahan dari Pak Jokowi? Gak ada.
Bapak nggak ada arahan siapa-siapa. Pokoknya ojo kesusu lah dari Pak Jokowi. Nggak usah terburu-buru, kita itu sekarang selesaikan dulu permasalahan ekonomi, baru kita pikir lain-lain. Yang masalah ekonomi aja belum selesai kata beliau. Kita selesaikan dulu supaya masyarakat itu nyaman. Guys, peran Pak Jokowi itu sangat menentukan ya. Jadi mayoritas masyarakat Indonesia ini menunggu aba-aba, menunggu komando dari Pak Jokowi ya. Kira-kira nanti Pak Jokowi siapa nih yang benar-benar eksplisit dia dukung, nah itu nanti akan didukung oleh masyarakat Indonesia. Kami butuh perubahan, bukan perubahan. Iki teol asline. Wong nom gak cerdas, gak pinter ya awakmu. Awakmu pengen Indonesia dikek ke Jakarta ya. Jalan api-api dikei jeglongan iki semua resapan, terus nama-nama jalan dirubah. Ngono kae. Anis ini nek ngomong ngono kuwi gak percaya aku. Dene iki pinter ngomong tok, ora nek buktine. Lah wong mimpin Jakarta ora peces ora dadi karo-karoan arep mimpin Indonesia. Kowe iki mbok yo sing waras ngono lho, dadi wong nomi sing pinter, sing cerdas ngono. Aja omong di kei harapan Anies kok bangga awakmu. Wong sing mending wong sing menang tapi bukti nyata. Contohnya kayak Pak Jokowi. Aku kowe teropo jalan tol selama dibangun Pak Jokowi iki, monggo dikei semua resapan kabeh. Ora mesakane wong sing liwat goblok iki. Oke guys, untuk masalah Jakarta International Stadium saya rasa sudah diperjelas ya oleh Bapak tadi yang menggunakan ilustrasi, menggunakan gambar ya, menggunakan gambar peta, dan itu saya rasa sudah sangat bagus, sangat luar biasa untuk bagaimana bisa menjelaskan kepada kita semua, termasuk dari para pendukung Pak Anies ya. Jadi kita harus memikirkan keselamatan banyak orang guys ya. Jangan hanya ingin memuja-muja salah satu tokoh saja ya. Kita mengabaikan keselamatan banyak orang ya. Keselamatan banyak orang, keselamatan masyarakat itu menurut saya urgent, penting guys ya. Oke, lalu kemudian yang berikut untuk perubahan guys ya. Saya sangat sepakat dengan Pak Jokowi ya, bahwa masyarakat Indonesia untuk saat ini ya, yang kita perlukan adalah percepatan pembangunan. Untuk mempercepat pembangunan, tentu kita harus melanjutkan apa yang sudah di grand design, semua yang sudah dibangun oleh Pak Jokowi ini. Meneruskan pekerjaan-pekerjaan dari beliau ya, saya rasa itu yang tepat. Akan tetapi kalau menginginkan perubahan lalu kemudian mulai lagi dari awal, mulai lagi dari nol ya, kapan kita mau berlari lebih cepat, kapan kita mau bergerak menuju kemajuan ya. Setiap ada pergantian kepemimpinan diubah lagi. Dari Pak Anies ini kita bisa melihat rekam jejaknya selama beliau memimpin DKI Jakarta. Itu ada program-program dari Pak Anies, Pak Jarod ini yang tidak diteruskan ya, malah diubah seperti normalisasi menjadi naturalisasi dan sebagainya ya. Intinya tidak ingin sama dengan sebelum-sebelumnya. Satu lagi yang membuat saya nggak habis pikir ya, di Balai Kota itu di zaman Pak Ahok ada pertemuannya secara langsung dari masyarakat kepada Pak Ahok, tetapi di zaman Pak Anies malah itu ditiadakan ya, tidak dibuka lagi. Artinya ya, Pak Anies benar-benar tidak ingin kontak langsung dengan rakyat, dia menjaga jarak. Oleh karena itu, faktor ini penting bagi kita menjadi tolok ukur apakah figur ini bisa kita percaya untuk menangani berbagai permasalahan-permasalahan bangsa. Apakah figur ini bisa kita percaya untuk bisa memimpin bangsa dan negara kita ya, untuk menjadi seorang presiden ya. Itu tidak main-main guys ya. Jangan salah memilih pemimpin. Mari kita memilih pemimpin yang benar-benar tepat, yang mau melanjutkan semua program-program yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Oke guys, terima kasih untuk netizen yang sudah berkomentar baik pro dan kontra ya, teman-teman semua di sini yang sudah menyaksikan video ini. Walaupun kita berbeda pendapat, berbeda pikiran ya, silakan kita adu gagasan ya. Karena ini adalah pesta demokrasi, kita memilih presiden, tentu kita menginginkan yang terbaik. Perbedaan pendapat itu hal yang biasa, hal yang wajar ya. Jangan sampai karena berbeda kita bentrok fisik ya. Nah itu yang harus kita hindari ya. Oke teman-teman, salam demokrasi, salam kerukunan, salam perdamaian. Saya Bastian Sebo, sampai jumpa lagi.